saya Nabila Nurzana. Saya akan menjelaskan materi pentingnya dalam berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini menjadi sangat penting karena sebagai media pembantu kita untuk terhubung ke identitas dan budaya bangsa. Bahasa ini juga sebagai alat pemersatu yang memungkinkan komunikasi antar beragama dan budaya lokal yang berbeda-beda. Kemampuan berbahasa Indonesia dapat mengakses kita ke pendidikan dan pekerjaan karena banyak materi dan informasi yang disampaikan melalui bahasa ini. Selain itu, bahasa Indonesia juga dapat memungkinkan kita untuk berperan aktif, berdiskusi sosial dan politik masyarakat. Di sisi lain, dengan menguasai bahasa ini juga dapat berkontribusi untuk mengembangkan diri, seperti kemampuan berkomunikasi dan berpikir kritis. Dengan begitu, berbahasa Indonesia tidak hanya tentang komunikasi, akan tetapi tentang memahami dan menghargai beraneka ragam serta identitas kita sebagai bangsa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jian Fadila Ibrahim. Saya di sini akan membahas tentang kreativitas dalam berbahasa Indonesia. Kreativitas berbahasa Indonesia merupakan salah satu cara kita menyampaikan suatu komunikasi atau menyampaikan suatu bahasa dengan cara yang inovatif, serta apa yang kita sampaikan itu bisa dilakukan secara menarik dan efektif. Contoh dari kreativitas dalam berbahasa yaitu adalah puisi, musik, serta tulisan seperti di blog atau di media sosial lainnya. Nah, manfaat dari melakukan kreativitas dalam berbahasa Indonesia adalah mampu meningkatkan komunikasi serta dapat menjadi ekspresi diri. Selanjutnya, bagaimana cara kita bisa meningkatkan kreativitas dalam berbahasa? Yaitu yang pertama, memperbanyak literasi. Yang kedua, perbanyak latihan menulis. Yang ketiga, kalian dapat bergabung ke komunitas bahasa. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kreativitas dalam berbahasa merupakan aspek yang penting sekali untuk memperkaya komunikasi. Kenapa? Karena dengan adanya kreativitas dalam berbahasa ini mampu meningkatkan keberanian individu untuk mengekspresikan dirinya. Inovasi dalam bahasa merujuk pada pengembangan dan penerapan ide-ide baru dalam cara kita berkomunikasi, menggunakan bahasa atau menciptakan istilah baru. Beberapa contoh inovasi dalam bahasa termasuk yang pertama, bahasa digital. Penggunaan singkatan dan istilah baru dalam komunikasi digital seperti di media sosial. Yang kedua, penciptaan kata baru. Munculnya kata-kata baru untuk menggambarkan konsep baru seperti selfie atau binge watching. Yang ketiga, penggunaan bahasa campuran. Campuran antar bahasa yang berbeda seperti bahasa Inggris dan bahasa lokal dalam percakapan sehari-hari. Yang keempat, evolusi tata bahasa. Perubahan dalam struktur tata bahasa seiring dengan perkembangan masyarakat dan budaya. Inovasi dalam bahasa memiliki sejumlah manfaat dan kekurangan yang dapat dipertimbangkan. Manfaat inovasi dalam bahasa yaitu yang pertama, komunikasi yang lebih efisien. Penggunaan singkatan dan istilah baru dapat mempercepat komunikasi terutama di platform digital. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan. Inovasi bahasa memungkinkan bahasa untuk berkembang dan tetap relevan dengan perubahan sosial dan teknologi. Yang ketiga, ekspresi kreatif. Penciptaan istilah baru memberikan ruang bagi ekspresi individu dan identitas budaya yang unik. Yang keempat, aksesibilitas. Bahasa yang lebih sederhana atau baru dapat memudahkan pemahaman bagi orang-orang dari latar belakang berbeda. Yang kelima, pengayaan kosakata. Inovasi menambah keragaman kosakata dan dapat meningkatkan pemahaman dalam konteks yang lebih luas. Selain memiliki manfaat, inovasi dalam bahasa juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kebingungan dan misi interpretasi. Penggunaan istilah baru bisa membingungkan bagi orang yang tidak familiar dan berpotensi mengakibatkan salah paham. Yang kedua, erosi bahasa asli. Inovasi yang berlebihan dapat menyebabkan hilangnya kata-kata dan frasa tradisional dan dapat mengancam keberlangsungan bahasa asli. Yang ketiga, eksklusi sosial. Tidak semua orang memiliki akses atau kemampuan untuk mengikuti perubahan bahasa yang dapat menciptakan jurang antara generasi atau kelompok sosial. Yang keempat, ketidakjelasan.
Penggunaan bahasa baru terkadang dapat mengaburkan makna dan membuat pesan menjadi kurang jelas. Yang kelima, komersialisasi. Inovasi bahasa terkadang dipicu oleh kepentingan komersial yang dapat mengurangi keaslian dan nilai budaya bahasa tersebut. Oke, jadi saya di sini akan mau mewawancarai salah satu dari teman saya, Abizar. Abizar, menurut kamu nih bagaimana penyanyi masa kini seperti Nadine Amizar lebih memilih bahasa Indonesia untuk lagu-lagunya? Kalau menurut saya itu keputusan penyanyi seperti Nadine Amizar menggunakan bahasa Indonesia dalam lagu-lagunya adalah langkah yang sangat penting dan positif dalam mengembangkan musik lokal. Nah, dengan menyanyikan lagu dalam bahasa ibu, mereka tidak hanya menciptakan karya yang lebih mudah diakses oleh pendengar lokal, tetapi juga membantu mengembangkan musik budaya Indonesia. Oke, baik. Itu pendapat dari Abizar tentang penyanyi masa kini yang lebih memilih bahasa Indonesia untuk lagu-lagunya. Sekian. Terima kasih. Berbahasa Indonesia penting untuk menjaga identitas dan budaya bangsa serta memungkinkan komunikasi yang efektif. Aktivitas dan inovasi dalam berbahasa seperti penggunaan istilah baru dan menciptakan kata memperkaya komunikasi dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Namun, inovasi bahasa juga memiliki risiko seperti kebingungan, erosi bahasa asli, dan eksklusi sosial. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan inovasi dengan menjaga keberagaman dan nilai-nilai budaya dalam bahasa.